Halo Sobat Geografi, saya Rohmani Mihada akan berbagi pengetahuan sedikit tentang kompas dan teodolit. Kompas atau alat navigasi manfaatkan medan magnetis bumi dalam penentuan arah utara, timur, barat, dan selatan. Fungsi kompas sebagai petunjuk arah, mencari arah utama magnetis, mengukur besar sudut kompas, mengukur besar sudut peta, dan menentukan letak orientasi. Kompas magnetik pertama kali ditemukan dan digunakan untuk meramal tepatnya awal dinasti Han di Tiongkok. Penemuan jarum magnetik selalu mengarah ke utara dan selatan, kemudian dikembangkan oleh dinasti Song pada abad ke-11. Penyebaran kompas pertama kali dilakukan oleh pelaut Persia yang didapatkannya dari orang Tiongkok. Barulah pada tahun 1877, kompas dari seorang profesor matematik di Universitas Glasgow yang bernama William Thomson mengembangkan kompas yang dapat diterima oleh semua negara. Kompas tersebut terus mengalami perbaikan dari kesalahan deviasi dari material besi yang meningkat untuk membangun kapal. Kita akan menuju ke bagian-bagian kompas. Yang pertama itu adalah dial. Dial adalah permukaan kompas di mana tertera angka dan huruf mata angin. Kemudian ada visir, lubang dengan kawat halus untuk membidik. Kaca pembesar digunakan untuk melihat sasaran dan angka pada dial agar lebih jelas. Jarum penunjuk menunjukkan lokasi magnet bumi. Tutup dial mempunyai dua garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar. Kemudian terakhir adalah alat penyangkut, di mana tempat ibu jari untuk menopang kompas bidik. Nah, kita sudah mengetahui bagian-bagian dari kompas. Tapi, pernah nggak sih kalian menggunakan kompas? Bagaimana ya cara menggunakannya? Oke, mari kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, letakkan kompas pada bidang datar atau pegang kompas lurus pada objek bidik. Kedua, tunggu jarum kompas tidak bergerak dan menunjukkan arah utara dan selatan. Ketiga, bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar sekitar 50 derajat dengan kaca dial. Apabila penglihatan visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis pada tutup dial ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan dahulu sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Cari benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya sebagai patokan untuk mencegah kehilangan jalur. Sebelum bergerak menuju sasaran bidik, tetapkan pula sasaran balik, back azimuth atau back reading, agar kita dapat kembali ke tempat semula apabila tersesat. Rumus menentukan sasaran balik adalah apabila sasaran lebih dari 180 derajat ditambah 180 derajat. Contoh 30 derajat sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 210 derajat. Apabila sasaran lebih dari 180 derajat dikurang 180 derajat. Contohnya 240 sasaran baliknya adalah 240 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 60 derajat. Setelah mengetahui sejarah, bagian-bagian, dan cara penggunaan kompas, mari kita berkenalan dengan alat pengukuran tanah ini atau survei yang satu ini, yaitu teodolit. Teodolit banyak digunakan para surveyor untuk membantu pengukuran kontur tanah pada wilayah tertentu. Alat ini mempunyai kelebihan diantaranya dapat digunakan untuk memetakan wilayah dengan cepat. Produk pengukuran wilayah menggunakan teodolit salah satunya adalah peta situasi dan peta kontur tanah. Peta situasi adalah peta suatu wilayah yang dihasilkan dari pengukuran di lapangan berupa data letak bangunan, elevasi tanah atau kontur, letak pohon, letak saluran drainase, koordinat bangunan tertentu, benchmark, sungai, atau sebagainya. Selain itu, teodolit juga bisa digunakan untuk pengukuran bendungan, sungai, tebing, jalan, setting out bangunan. Setting out bangunan itu adalah kegiatan menentukan patok-patok fondasi di lapangan atau istilah lainnya memindahkan data pada gambar kerja ke lapangan. Nah, sudah mengerti kan kegunaan teodolit bagi alat survei di lapangan? Selanjutnya, kita akan
membahas tentang macam-macam alat teodolit. Yang pertama adalah teodolit retersi. Terdapat plat lingkaran skala horizontal yang menjadi satu dengan plat lingkaran nonius dan tabung sumbu pada kiap. Teodolit ini memiliki skrup pengunci plat nonius. Yang kedua adalah teodolit repetisi. Plat lingkaran skala horizontal dapat berputar sendiri dengan tabung poros sebagai sumbu putar. Terdapat skrup pengunci lingkaran horizontal dan juga skrup nonius. Yang ketiga itu adalah teodolit elektrooptis. Sistem pengoperasian sama dengan teodolit optis, hanya saja mikroskop pada pembaca skala lingkaran menggunakan sistem sensor sebagai elektrooptis model alat penerima gelombang elektromagnetis. Kemudian ada teodolit yang lebih canggih lagi karena ada menggunakan teknologi IDM, yaitu total station. Teknologi ini sangat menggabungkan secara elektronik antara teknologi teodolit dengan teknologi IDM, Electronic Distance Measurement. IDM merupakan alat ukur jarak elektronik yang menggunakan gelombang elektromagnetik sinar inframerah sebagai gelombang pembawa sinyal pengukuran dan dibantu dengan sebuah reflektor berupa prisma sebagai target alat pemantul sinar inframerah agar kembali ke IDM. Total station perlu dihubungkan dengan komputer. Fungsi total station yaitu dapat digunakan menghitung jarak arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronis. Komponen apa saja sih yang terdapat di station atau teodolit digital ini? Pertama, itu adalah handle yang berfungsi sebagai penggangan ketika pesawat diangkat dari kotak alat. Dua, teropong berfungsi untuk membidik objek pengukuran pada pengukuran poligon maupun situasi, membidik rambu atau jalon. Yang ketiga, sealed battery compartment, berfungsi sebagai penutup tempat baterai sebagai daya untuk menyalakan LCD pembacaan. Yang keempat, visir, berfungsi untuk alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan objek. Yang kelima, sekrup ABC, berfungsi untuk mengatur nivou kotak maupun nivou tabung agar sambui vertikal. Nomor 6, nivou tabung, berfungsi untuk mengetahui apakah pesawat sudah benar-benar datar. Yang ketujuh, nivou kotak, berfungsi untuk mengetahui posisi pesawat benar-benar datar, sumbui vertikal. Yang ke-8, LCD pembacaan, berfungsi sebagai monitor untuk pembacaan hasil pengukuran. Yang ke-9, tombol pengaturan atau operation key, berfungsi untuk mengatur pengoperasian pesawat. Yang ke-10, lensa okuler, berfungsi untuk mengamati objek bidik dan mengamati bacaan benang pada rambu ukur. Yang ke-11, lensa objektif, berfungsi untuk menangkap objek atau benda yang diamati. 12, base plate, berfungsi sebagai dudukan pesawat pada statif. Ke-13, sekrup penggerak halus vertikal, berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek rambu secara halus. Yang 14, sekrup pengunci vertikal, berfungsi mengunci perputaran teropong arah vertikal secara halus. Ke-15, sekrup penggerak halus horizontal, berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek rambu secara halus. Ke-16, sekrup pengunci horizontal, berfungsi mengunci perputaran teropong arah horizontal secara halus. 17, centering optik, berfungsi untuk mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas patok. Ke-18, sekrup centering optik, berfungsi untuk memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh optimal plumage teleskop. 19, sekrup pengatur ketajaman benang, berfungsi untuk memperjelas benang pada lensa, benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Yang ke-20, sekrup pengatur fokus teropong, berfungsi untuk memperjelas objek yang dibidik. Kemudian ada bagian-bagian dari LCD dan tombol fungsi pesawat teodolit. Pada tampilan V, menunjukkan besar sudut vertikal yang terbentuk. Tampilan HR menunjukkan besar sudut horizontal bagian kanan. HL menunjukkan besar sudut horizontal bagian kiri. HT, pengulangan pengukuran sudut. 8 AVJ, menunjukkan jumlah pengulangan atau rata-rata sudut. TLT menunjukkan mode TLT hanya untuk tipe DT 205 atau 205L. F menunjukkan mode tombol fungsi yang terpilih. Persen menunjukkan persentase kemiringan. G menunjukkan tampilan satuan unit. Kemudian pada tombol fungsi pesawat teodolit terdapat tombol power switch, yaitu mengaktifkan pesawat,
R or L, selection for horizontal angle right or left measurement, adalah pilihan untuk pengukuran horizontal sudut kanan atau kiri. V atau percent, vertical angle display selection for vertical angle percent display, atau yaitu pilihan untuk menunjukkan sudut vertikal, tampilan sudut vertikal, atau tampilan persen. Hold, holding up horizontal angle, mengatur atau menahan sudut horizontal yang terbaca. Zero set, horizontal angle zero set, mengatur posisi sudut horizontal pada 0 derajat. Func, upper function selection, memilih fungsi. Rep, repetition angle measurement, pengulangan pengukuran sudut. Illumination of display on or off, tampilan terang atau gelap layar LCD. Moving the blinking digit to the left, tanda perubahan tombol R or L ke kiri. Moving the blinking to the digit to the right, tanda perubahan tombol R atau L ke kanan. Increment the blinking numeral, tanda perubahan tombol fungsi. Sampai di situ saja penjelasan kompas dan teodolit. Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan bagi sobat geografi. See you next time. Geografi, lestari bumiku.